Teman-teman semuanya yang baru bergabung. Kebetulan di malam hari ini saya lihat teman-teman ada beberapa teman-teman yang sudah kenal semua juga. Nama saya Yeremia, lengkapnya itu Yeremia Kuswanto. Saya asli Tunang, Desa Tunang. Umur saya 28 tahun ini ya. Saya keseharian saya kegiatannya pengacara, pengangguran banyak acara. Jadi saya tinggal di Tunang, kebetulan belum menikah. Mungkin yang saya tekuni juga setiap harinya ya kegiatan ngajar anak-anak di dusun, 3 dusun di daerah saya. Itu sih perkenalan singkat saya. Pengajar ya, jadinya pengajar ya. Ya, tapi ngajarnya bukan di sekolah sih, tapi ngajarnya di rumah. Jadi rumah kita jadikan tempat buat belajar anak-anak. Kalau usianya sekarang berapa Yeremia kalau boleh tahu? Saya usianya 28 tahun, Kak. 28 ya. 28 tahun. Masih muda nih Yeremia nih. Oh, iya. Dari mukanya sih masih muda, Kak. Oke, Yeremia mau nanya nih. Kita ini mengerjakan sesuatu di daerahnya sendiri ya. Gimana? Kurang jelas suaranya. Itu di daerahnya sendiri. Di area sendiri, di daerah sendiri. Di daerah tempat Yeremia tinggal. Bisa diulang, Kak? Yeremia mengerjakan sesuatu ini di daerah tempat Yeremia tinggal, di daerah asal. Iya. Betul ya? Iya, betul. Langsung aja deh, kita mau tahu nih, supaya bisa lanjut ngobrolnya, kita mau tahu yang Yeremia kerjakan itu apa sih? Nah, saya langsung aja ya, Kak ya. Ya, langsung Oke. aja. Untuk selama ini yang saya kerjakan, kebetulan di musim pandemi bisa mengerjakan proyek ini bagi saya ya sesuatu banget gitu kan. Kegiatan ini dimulai tahun 2019. Saya mengajar anak-anak di daerah saya yang memang ngajarnya itu ya gratis gitu kan. Dimulai dari karena kasihan lihat mereka musim pandemi mereka enggak sekolah. Benar-benar waktu itu di daerah saya itu enggak sekolah, anak-anak enggak masuk sekolah. Nah, jadi kegiatan yang saya lakukan ini dimulai tahun 2019 itu pertama mulai di rumah saya sendiri. Di rumah saya sendiri yang menjadi tempat untuk belajar anak-anak itu. Nah, setelah itu baru nyusul di 2 dusun itu, di Tikalong dan Santung. Kegiatan belajarnya, saya juga enggak sendiri, ada teman-teman yang bantu saya sampai hari ini, yang bisa mengerjakan ini, akhirnya bisa berjalan sampai 2 tahun. Dari 2019 sampai hari ini 2021, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, itu karena bantuan dari beberapa teman-teman yang memang ada di kampung, yang memang lagi libur kuliah. Gitu, Kak. Berarti udah mau 3 tahun, awal pandemi 2019, mungkin akhir 2019 berarti ya? Iya, ya benar. Sampai sekarang ini mengerjakan ini di berapa desa? 3 desa. Dusun sih kita di dusun ya. Dalam satu desa, saya cerita dikit, di desanya ini tepat nama desanya Desa Tunang. Jadi di Desa Tunang itu yang kita bisa masuk ngajar anak-anak di sana itu ada dusun Tiang Aping namanya satu, lalu kedua itu dusun Santung, lalu ketiga itu dusun Riam Sangkar Tikalong. Nah, jadi di 3 tempat ini bisa masuk ke sana juga. Kebetulan ada bergabung dengan saya juga malam hari ini teman-teman yang memang saya mulai di tempat saya itu di Tunang dan di Tikalong dan Santung itu ada kebetulan teman-temannya ini ada mereka gabung di sini juga malam hari. Ada Erika, dan Erika itu dia adalah orang yang mulai belajar di Santung yang saya ceritakan tadi siang, dan
siapa Ella juga adalah satu anak yang memulai di Tikalong. Jadi saya cuma melanjutkan apa yang mereka sudah mulai. Oh gitu ya. Eh, di tiga dusun ini ada berapa anak yang eh, kita kita mau akan terima terima foto-foto nih, beberapa foto-foto dari Yeremia nih. Eh, kita boleh boleh share screen ya, cuman jaringannya Ijal lagi connecting nih. Kita nanti saya akan share screen dari Ijal supaya teman-teman bisa lihat foto-foto beberapa kegiatan yang Yeremia kerjakan, Yeremia dengan teman-teman di sana, supaya teman-teman yang lain bisa punya bayangan. Nah, Yeremia sendiri di sana sama teman-teman itu ada berapa orang yang rutin mengerjakan ini? Yang rutin mengerjakan ini saya, ada juga ada adik saya dua orang, Yiska dan Gita. Lalu ada anak kuliahan juga yang kebetulan hari ini sedang tidak ada kegiatan di kampung, ada Yana namanya. Kebetulan juga kalau Erika ada di kampung juga ada Erika. Kita bisa sampai 5-6 orang teman-teman yang bantu saya mengerjakan ini. 5 sampai 6 orang ya? Ya. Itu pegang 3 dusun. Iya benar. Oke, teman-teman sambil dengerin nanti teman-teman boleh bertanya, boleh kali kasih pertanyaan di kolom chat atau boleh raise hand kalau mau tanya. Nah, selanjutnya nih Yeremia, dari 4-5 orang ini jarak 3 dusun. Nah, sebelumnya 3 dusun ini jaraknya berdekatan kah? Jauh kah? Misalkan ditempuh pakai motor berapa menit perjalanan? Kalau secara jarak ini dari antar dusun ke dusun sih lumayan dekat ya Kak ya. Dari Tunang, dari Aping itu untuk ke Santung itu ya paling menghabiskan waktu 3 menit sampai 5 menit. Dan untuk ke Tikalong yang di sini ini ya 5 menit, dari jaraknya enggak terlalu jauh gitu, 3 sampai 5 menit gitu aja sih. Untuk menuju ke sini pakai kendaraan bermotor. Kegiatannya ini di satu tempat atau di masing tempat? Gimana Kak? Kegiatan yang belajar mengajar lah ya, kita sebutnya. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh Yeremia dan teman-teman ini di 3 dusun dilakukan bersamaan di sebuah tempat atau memang di masing-masing tempat. Misalkan yang di Aping ya di Aping, yang di Santung ya di Santung, yang di Tikalong ya di Tikalong. Ya, di Aping itu tepatnya di rumah saya sendiri, sedangkan di Santung itu di rumahnya Erika yang ada juga join malam hari ini, sementara yang di Tikalong itu ada di rumah saudara. Jadi beda-beda tempat. Jadi setiap minggunya ini dijalankan memang beda-beda tempat. Setiap hari apa sih? Kalau kegiatannya sendiri itu untuk yang di Tikalong itu setiap hari Selasa. Sedangkan yang di Santung setiap hari Rabu, besok tepatnya. Besok, sedangkan di Aping, tempat saya di Tunang itu hari Kamis. Jadi kegiatannya itu Selasa, Rabu, Kamis itu udah kegiatan rutin buat ngajar anak-anak di Santung, Tikalong, dan di Tiang Aping. Berarti tadi ada kegiatan dong ya di Santung. Di Santung ya? Di Tikalong, hari ini harusnya ada, cuman kebetulan hari ini lagi off karena memang belum ada kegiatan, kita bikin 2 minggu sekali. Oke. Kalau anak-anaknya sendiri ada berapa banyak di masing-masing dusun? Di masing-masing dusun, kalau dilihat dari keseluruhan hadir anak-anak ini, yang kalau untuk yang aktif saja ya, yang aktif saja di Tikalong itu bisa sampai 40 sampai 50 anak. Sementara di Santung itu ya 38 sampai 40 juga nggak lari. Di Aping 50-an anak. Jadi total kalau di secara keseluruhan hampir 140 150 anak setiap keseluruhannya. Gitu setiap semua daerah. Banyak ya?
Ya, Hampir 50-an anak ya. Nah itu kepegang nggak tuh Yeremia? Kan teman-temannya cuma berlima nih. gini sih, sebenarnya Jadi kalau di ini apa namanya, kalau bicara kepegang atau enggak, hampir sebenarnya ya nggak kepegang. Tapi kita punya inisiatif gini, kelasnya kita bagi yang dari PAUD ya sama yang kelas 1, kelas 2 kan mereka lagi belajar membaca, berhitung dan sebagainya. Jadi kita bagi kelasnya, ada memang uh, anak-anak atau teman-teman yang memang kebetulan mereka kuliah bagian PAUD, jadi mereka yang ngajar di sana. Jadi kelas 3, kelas 4 itu ada juga kelasnya, sementara kelas 5, 6 dan sampai SMP itu kadang-kadang itu saya yang pegang. Jadi ya sampai sekarang syukurnya itu ya bisa kepegang gitu anak-anak ini. Jadi setiap tempat itu memang kita bagi bagian-bagiannya yang PAUD, SD kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu ada bagian-bagiannya gitu. Jadi saya pegang yang besar-besar. Nah, oke. Kalau kategori umurnya ada berapa dari range umur berapa sampai umur berapa? umur dari untuk yang paling tua saja yang 11 sampai 12 tahun. Berarti dari 5 sampai 12 tahun untuk kategori umur dari semua anak 5 sampai 12 tahun. Yang ini ya handle itu yang umur 12 tahunan. Iya. 10, 11, 12 kali. Iya. Kalau kendala-kendala yang Yeremia hadapi itu di sana kebanyakan apa yang paling dominan, yang paling menghambat, yang paling menjadi tantangan Yeremia dan teman-teman dari 3 dusun ini, masalahnya itu apa? Oh, sekalian cerita dikit ya, Kak. Hambatannya sih sebenarnya ada 2 sih, Kak. Pertama itu ya tenaga, yang kedua itu ya enggak lari jauh-jauh ke dana. Nah, kadang-kadang kenapa saya bilang tenaga, teman-teman kadang-kadang setiap kali mau mengadakan ini memang mesti support teman-teman dulu. Kadang-kadang mereka sudah hilang mood, nggak mood, jadi memang saya harus sebagai kakak, sebagai yang paling tua dari mereka, saya harus nyemangatin mereka dulu. Ayo gitu, semangat kita ngerjakan ini, nggak lihat hari ini. Kita lihat ke depan itu buahnya apa. Nah, yang kedua itu tadi ya dana gitu, karena setiap hari, setiap daerah mereka kadang perlu buku, pulpen, dan juga setiap selesai acara kita bagi-bagi snack sih. Ya, buat mereka. Oke. Oh iya, saya ada sedikit kendala teknik sih di sini nih. Jadi mau share screen tapi dia ada masalah dengan jaringan. Jadi teman-teman sabar ya. Nanti ada beberapa foto yang kita mau Enggak, share. Yeremia aja langsung share. Yeremia pakai laptop kan? Iya, cuman di laptop ini Kak, saya nggak masukin foto-fotonya ke sini sih. Tadi saya udah kirim datanya sama Kak Ida sama Bang Reno. Oke. Kita udah ini cuman tadi ada masalah. Ini sekarang ada masalah. Jadi teman-teman sabar dulu sambil nunggu kita mau ngobrol-ngobrol. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Cuman tahan dulu. Apa namanya? Kalau dari Yeremia sendiri, Yeremia itu sebenarnya apa sih yang menggerakkan Yeremia mau ini? Yang menggerakkan Yeremia mau melakukan ini itu apa? Oke. Yang menggerakkan saya melakukan ini satu sih Kak. Saya kasihan lihat anak-anak, adik-adik saya di daerah saya itu memang waktu sekarang ini jangankan mereka nggak sekolah. Waktu mereka sekolah aja mereka nggak tahu apa-apa gitu. Bahkan saya mendapati dari perjalanan 2 tahun berjalan ini, banyak di antara mereka yang udah kelas 4, 5, kelas 6 pun mereka ada yang nggak bisa baca. Bahkan untuk nyebutin kalimat saja bisa bersalah-salah gitu. Nah, yang mendasari saya melakukan ini sebenarnya, jujur aja sih, saya emang awalnya guru. Saya enggak suka sama guru. Kenapa saya enggak, dalam arti saya enggak suka bukan berarti ibaratnya lalu saya jelek-jelekan guru, enggak. Saya pikir waktu itu persepsi saya tentang guru adalah
bagi saya mereka mengajar karena dibayar, tapi mereka ndak berpikir bahwa anak ini pintar atau enggak. Mereka ndak apa namanya, itu bukan urusan mereka gitu, pintar atau enggak. Pulang dari rumah, pulang dari sekolah, anak itu ndak tahu kan mereka belajar atau tidak. Bahkan dalam hal ini pun kadang-kadang orang tua juga kan ndak ini apa namanya, ndak tahu dan nggak mantau anak-anak mereka belajar atau enggak gitu. Nah, sesekali akhirnya pikiran saya nggak suka sama guru saya, tapi harus saya berbuat sesuatu gitu. Saya harus mengajari mereka, mungkin bagian guru di sekolah ini, tapi saya sebagai orang yang bisa mampu untuk menolong mereka, ya saya lakukan sesuatu dong buat adik-adik saya. Karena memang yang waktu itu saya mulai dari adik-adik saya yang kebetulan hari itu, kalau saya bisa ceritakan pertama kali dimulai ini pun karena saya bertanya gitu. Kebetulan waktu itu ada adik saya di rumah, adik sepupu gitu. Mereka enggak sekolah, lalu saya tanya, "Kenapa enggak sekolah?" Katanya, "Musim ini pandemi kami enggak masuk, Kak," katanya. Lalu pas waktu itu timbul dalam pikiran saya, kenapa kesempatan ini enggak saya gunakan untuk buat sesuatu di kampung saya, di daerah saya, gitu kan. Di daerah saya, waktu itu saya tanya, "Di sekolah kan ada belajar bahasa Inggris nggak sih?" Lalu mereka bilang, "Nggak ada." Nah, kebetulan ini jadi alasan saya buat masuk ngajar bahasa Inggris. Ya, saya memang nggak tamat bahasa Inggris. Saya memang waktu sekolah, kuliah saya nggak selesai. Tapi saya punya ilmu dasarnya yang bisa saya bagikan buat adik-adik saya. Nah, dari situ akhirnya kelas ini bisa dimulai hari itu. Ingat betul hari itu dari 12 orang. Itu di Dusun Tiang Aping. Sampai hari ini bisa sampai 50 lebih anak. Itu bagi saya, itu adalah sesuatu yang itu hati saya senang banget gitu. Ya, saya bilang seperti di video saya, mungkin bagi saya biasa, tapi bagi adik-adik ini, bagi adik-adik saya ini sesuatu yang luar biasa. Buktinya sampai hari ini mereka mau hadir. Buktinya mereka excited. Nah, yang luar biasanya, Kak, itu sebelum acara dimulai jam 3, mereka sudah datang jam 1, kadang jam 12. Nah, ini bagi saya apa ya? Antusiasmenya Kayak gitu ya, kita kebakar antusiasmenya. gitu loh. Terus. Nah, jadi kadang-kadang nih saya cerita ada adik-adik saya di rumah kan yang ikut mengajar, kadang-kadang mereka kesal. "Ih, katanya belum jamnya mereka udah datang," gitu kan. Tapi ini sekalipun mereka dikasih tahu, mereka setiap minggunya sampai 2 tahun ini berjalan tetap datang jam 1, jam 12 sebelum acara dimulai. Nah, akhirnya ini menjadi motivasi saya, kalau mereka bisa sebahagia ini, kalau mereka bisa excited ini, merasa terberkati seperti tertolong dan terberkati seperti ini, kenapa saya tidak melakukannya terus? Jadi akhirnya motivasi saya adalah saya mau tolong adik-adik saya. Karena saya enggak mau seperti saya dulu, saya enggak tahu apa-apa, gitu. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Jadi sekarang Yeremia banyak kan konsen di sana ngajar bahasa Inggris. Iya, kalau saya sendiri, saya ngajar bahasa Inggris. Dan kadang sesekali saya juga ngajarin ya laptop, pengenalan komputer buat adik-adik saya, buat adik-adik di daerah ini. Iya, jadi supaya mereka skillnya ada berkembang lah ya, bisa sama Iya, dengan anak di kota ya. Nah, iya, teman-teman, saya mau bocorin diskusi saya sedikit sama Yeremia tadi. Jadi ada satu hal yang menarik yang cukup memprihatinkan di sana, ada beberapa anak yang kelas 5 dan kelas 6 SD itu masih ada yang belum bisa baca. Betul ya Yeremia ya? ya, sangat betul. Itu bahkan banyak sekali. Banyak tuh. Di 3 dusun Ya, ini. di 3 dusun ini. Hampir rata-rata mereka nggak bisa baca, bahkan untuk nulis saja. Ada salah satu anak kalau nggak salah saya udah kelas 6 SD, dia nggak bisa nulis malah. Susah, agak lamban, malah harus nyontek punya temannya bisa nulis. Berarti kan mereka kehilangan kesempatan untuk belajar nulis pendidikan yang standar ini itu terjadi sebelum pandemi. Betul ya? Iya, Dan dengan adanya pandemi ini akhirnya waktu mereka untuk bisa bertemu bukan untuk tambah tetapi justru berkurang. iya benar. Ya. Nah, ini ironis, memprihatinkan sekali sih. Jadi mudah-mudahan di sana dan di daerah-daerah lain di Kalbar ini dan di seluruh pelosok Nusantara, saya yakin pasti ada daerah yang seperti ini nggak hanya di daerahnya Yeremia. Saya yakin di daerah-daerah lain juga pasti ada. Nah, Iya, Kak. lalu kan Yeremia udah menjalankan ini
Sudah 2 tahun ya berarti ya? Iya, Kak. Sudah mau 2 tahun kali ya? Ya, dalam 2 tahun. Ya, Nah, dari 2019. ya. Nah, yang ada nggak teman-teman di sana yang mulai menyelesaikan masalah baca tulis itu fokusnya? Karena kan gini, maksud saya, eh, jadi yang jadinya mengajar komputer dan bahasa Inggris itu bagus banget. Itu satu skill yang sebenarnya sekarang ini udah standar banget, harus dimiliki oleh semua. Karena daya saingnya ya sekarang anaknya pendidikan di seluruh dunia ya pakai apa harus sudah menggunakan teknologi yang sama. Nah, sebelum mereka bisa belajar bahasa Inggris, belajar komputer, kalau mereka tidak punya kemampuan baca tulis kan susah ya. Iya. Jadi teman-teman kami yang menyelesaikan ini secara serius, meningkatkan kemampuan anak-anak di sana dalam baca dan tulis. Iya, Kak, gimana? Ya, teman-teman di sana ada mengerjakan apa, ada yang serius nggak? Maksudnya selama 2 tahun ini ada nggak difokuskan ke sana? Lalu nanti pertanyaan saya selanjutnya, lalu hasilnya bagaimana? Selama 2 tahun ini apakah ada perkembangan dari anak-anak yang kelas 5, karena kelas 5, kelas 6 SD nggak bisa baca tulis itu kacau sih. Iya. Sejauh yang saya lihat sampai hari ini sih, Kak, bahkan bukan untuk baca tulis saja, memang perkembangannya bagus sih. Dari mereka yang nggak cuma belajar baca tulis itu saja sih, bahkan untuk perilaku juga mereka saya lihat ada perkembangan yang baik gitu. Jadi dulu mereka nggak kenal dengan laptop, dengan komputer ini, tapi sekarang mereka dengan berani megang ini, akhirnya saya lihat mereka bisa ngetik. Mereka bisa tahu yang mana enter, yang mana apa namanya monitor, yang mana keyboard dan nama-namanya apa. Jadi mereka sudah tahu. Dulunya mereka yang belum bisa baca tulis itu, mulai hari ini saya lihat memang tidak langsung sih, Kak, memang lama. Jadi tapi hari ini sudah lihat mereka banyak yang mulai ngerti, yang mulai bisa. Jadi ini saya lihat karena ada teman-teman, ada teman-teman yang lain yang sangat apa namanya, bagi saya sih sabar yang ngajari, karena anak-anak kalau kadang-kadang kalau nggak tahu apa-apa rasanya kan nyebelin kan. Jadi memang harus melawan diri, melatih diri untuk bagaimana ngadapin mereka supaya ndak marah, ndak emosi ngadapin mereka yang ndak tahu ini gitu loh. Nah, jadi yang timbul juga kadang-kadang dalam setiap pembelajaran itu ada teman-teman kan mungkin yang dia ndak tahu apa-apa, ndak bisa baca tulis. Nah, teman-teman yang lain yang sebaya mereka yang satu tempat belajar itu kayak ngeledekin. Nih, udah kelas 5 katanya nggak bisa apa-apa gitu. Nah, itu kadang-kadang sebagai kakak yang mengajar memang harus menempatkan diri di posisi bagaimana caranya menetralisir ini supaya anak ini nggak ngerasa dibully gitu kan. Kadang-kadang gitu juga sih yang didapatin di lapangan gitu, Kak. Jadi akhirnya mengajarin mereka untuk menerima, oh mereka dia belum tahu, belum bisa, tapi dia nanti bisa kok kalau belajar gitu kan. Akhirnya bisa nerima keadaan yang lain. Namanya di kampung, nggak bisa gitu kan, sering disurakin gitu aja sih, dibully gitu. Ya. Teman-teman sekali lagi nih, mohon maaf banget nih, kita udah aktif dari tadi siang sebenarnya dengan sesi ini apa yang mau kita bagikan. Cuman ini ada kendala dari laptopnya Iga. Jadi saya cuman ya mudah-mudahan sebentar lagi nggak ada masalah. Ini lagi kita usahakan itu bisa bagi foto. Nah, jadinya sebelum kita lebih lanjut lagi, sebenarnya ada hal yang menarik yang saya dengar bukan dari Yeremia sih. Jadi sebelum Yeremia jadi narasumber, saya kan ingin selidiki gitu, siapa sih Yeremia ini sebelum saya ketemu sama Yeremia. Jadi saya tanya sama beberapa orang, teman-teman. Kalau nggak salah Yeremia dulu pernah kerja ya?
Ya, benar Kak, saya kerja di Kerjanya Jakarta tepatnya. di Jakarta ya. Dan, Iya. di Jakarta lalu pernah juga menjadi ini yang sambil jadi musisi. Betul ya? Iya, benar Kak. Sisi. Pengen tahu sih, kita pengen tahu Ya, betul Kak, betul. apa yang membuat Karena memang Yeremia. waktu itu emang hobi nyanyi, jadi ditekunin bisa sampai ke sana. Oke, ya. Kita pengen tahu sih apa sih yang membuat Yeremia eh, memilih untuk melakukan sebuah kegiatan pekerjaan yang menurut, nah ini foto-fotonya, menurut kebanyakan orang eh, nggak menarik. Kan ngajar anak-anak kan repot ya, ngajar anak-anak. Udah gitu di pedalaman lagi, maksudnya di daerah-daerah terpencil lagi. Kan ini tidak menjadi ketertarikan banyak anak-anak muda zaman sekarang. Nah, yang membuat Yeremia melakukan hal-hal ini, memilih untuk tidak melakukan pekerjaan ini dulu, karena kemarin tadi siang saya sempat dengar sebenarnya Yeremia kalau mau itu bosnya masih nunggu, masih bisa memberikan kesempatan. Nah, apa sih yang Yeremia lihat di anak-anak ini? Ada apa sih di hati seorang Yeremia? Gitu? Eh, cerita dikit waktu di Jakarta, memang ya bohong lah kita ya kalau anak muda mau meninggalkan kenyamanan hidup di Jakarta, siapa sih yang nggak tahu gitu kan. Waktu itu saya kerja di uh, tempat supplier oil and gas di Glodok, LTC Glodok, dengan gaji 3,2 itu bagi anak muda ya lumayan kan. Kebetulan juga saya juga ikut-ikutan teman-teman main band, bisa main band. Ya siapa sih yang nggak mau terkenal gitu kan. Semua orang, bagi saya rasa semua orang ingin dikenal, ingin terkenal. Bahkan ingin nikmati masa mudanya dengan uang dan semua bisa dimiliki dengan kerja gitu. Tapi memang hari itu saya sebenarnya nggak memilih. Saya nggak memilih hari itu, memang tepat tahun 2016 kalau nggak salah saya sakit. Memang dalam keadaan saya lagi kerja, saya juga lagi nekunin saya jadi seorang musisi. Saya sakit selama 1 tahun. Nah sakit saya hampir mati. Tipes selama 1 tahun itu nggak sembuh-sembuh gitu. Nah jadi akhirnya saya harus balik ke Kalimantan. Saya harus balik ke Kalimantan, dirawat di Kalimantan, itu nggak sembuh-sembuh. Nah jadi di situ saya mulai berpikir, saya mau lanjut tetap di Jakarta atau saya harus di Kalimantan. Tapi kalau saya di Kalimantan, saya mau kerja apa? Di Kalimantan saya mau bisa apa gitu. Tapi ternyata setelah saya sakit 1 tahun itu, berangsur-angsur membaik, saya harus memutuskan. Saya harus ada di mana, saya harus memilih apa. Gitu. Nah itu pergumulan saya waktu itu selama 3 bulan setelah saya sembuh. Gitu. Nah akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk tetap stay di Jakarta. Teman-teman di Jakarta, saya semua pakaian, barang, semuanya, tempat pekerjaan, mereka nanyain, kenapa memilih Kalimantan? Saya jawabannya satu, saya nggak tahu, saya harus tetap ke Kalimantan. Nah ternyata di situ perlahan-lahan saya menemukan bahwa kalau bisa dibilang Kalimantan ini bukan cuma kaya akan alamnya, tapi sebenarnya di daerah-daerah itu sebenarnya kaya, mereka akan potensi-potensi. Saya melihat mereka, kalau maaf kata nih, kalau kita di kota mau ngajar anak-anak, pasti misalkan contoh binatang, lihat binatang itu pasti ngajarnya ini babi, tapi enggak lihat babi, ini sapi, tapi enggak lihat sapi. Kalau di daerah semua ada, semua bisa dilihat, semua bisa diajarkan. Tinggal bagaimana orang di daerah memanfaatkan anak-anak ini supaya mereka nanti bisa jadi sesuatu, bisa waktu bertumbuh, waktu besar mereka bisa meraih cita-cita mereka. Akhirnya motivasi saya mendapatkan bahwa kalau saya bisa tolong mereka untuk menemukan potensi itu, untuk menemukan tujuan mereka nanti besar mau seperti apa, jadi apa. Bahkan bukan itu saja, mulai mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar kepada mereka. Akhirnya di sini saya menemukan, bahkan ini kegiatan ini bukan gereja loh, ini memang benar-benar umum. Anak-anak yang seperti ditampilkan di sini memang notabene mereka adalah rata-rata, kebanyakan mereka adalah Katolik. Katolik,
Kristennya juga beberapa orang doang, nggak ada juga mereka yang Muslim. Jadi motivasi saya mengerjakan ini benar-benar murni saya ingin bahwa suatu hari nanti mereka itu menemukan kehidupan mereka yang benar, menemukan masa depan mereka, dan mereka juga nanti bisa berdiri buat adik-adik mereka juga. Bisa juga tolong adik-adik mereka juga yang nantinya pasti punya keadaan, punya kehidupan yang seperti mereka juga, yang memang sekolah, pendidikan, pengetahuan mereka kurang mampu, kurang tahu, nggak terabaikan lah gitu. Jadi kalau mereka bisa diajarkan dari sekarang, saya rasa ke depannya, tahun-tahun ke depan mereka juga bisa berdiri buat adik-adik mereka. Nah, itu yang menjadi motivasi saya dan teman-teman sehingga melakukan ini continue sih sampai hari ini. Benar-benar nggak ada tujuan yang benar untuk meraup keuntungan karena memang ini murni dikerjakan benar-benar keluar uang sendiri, keluar dana sendiri, dan memang tenaga dan semuanya dikeluarkan sendiri. Jadi benar-benar kayak nggak punya tujuan yang buat menguntungkan diri sendiri. Memang benar-benar rasanya ingin buat sesuatu buat daerah saya. Nah, ini kan yang jadi sesuatunya banget itu karena ini daerah saya, ini tanah kelahiran saya, ini kampung saya. Makanya saya sangat senang sekali melakukannya dan sangat excited sampai hari ini. Itu sih Kak yang jadi motivasi saya. Wow, keren banget. Keren banget nih Yeremia nih. Sebentar ya, sebentar kita mau lanjut ke pertanyaan. Cuman saya mau tanggepin dulu nih. Jadi yang Yeremia lakukan ini saya melihatnya kan kebanyakan kita ya kalau di Kalimantan, dan saya rasa di daerah-daerah lain juga sama sih. Jadi banyak putra daerah itu yang sedikit sekali mereka melakukan sesuatu yang memberikan dampak yang besar gitu untuk daerahnya sendiri. Kalau kita lihat kan Yeremia lakukan sekarang ini memang kelihatannya sepele, tapi padahal nggak sepele gitu. Karena yang dilakukan ini kan membangun mental generasi, lalu berharap generasi yang dibangun sekarang ini menciptakan generasi baru nantinya yang bisa seperti melanjutkan tongkat estafet yang dilakukan sekarang, dan itu keren banget, bagus banget sih sebenarnya. Nah, sebelum kita lanjut, ini saya mau baca. Jadi tadi udah ada pertanyaan dari di atas, dan ini saya rasa sudah terjawab. Ada pertanyaan dari Ince Kadiwano. Kakak boleh tahu apa saja yang kakak dan tim ajarkan kepada anak-anak? Ini saya rasa tadi sudah terjawab. Apa yang dilakukan oleh Yerin. Nah, ini ada pertanyaan dari Rudi. Kalau selama ini tidak ada dana, nah tadi kan Yeremia bilang ini nggak ada donatur, ya, jadi Yeremia pakai dana sendiri, pakai tenaga sendiri. Nah, ini pertanyaannya Bang. Kalau selama ini nggak ada dana untuk urus kegiatan, tapi selama ini bisa bertahan 3 tahun, itu bagaimana caranya? Kok bisa? Nah, ini agak keren sih bagi saya. Memang saya cerita sedikit ya Kak, sampai latar belakangnya dulu nih. Kenapa memang dana ini menjadi kendala banget sih buat saya pertama-tama. Tapi di awal tahun 2019 itu ingat banget, Kanaldo itu memberikan gitu loh. Tolong saya dan keluarga itu waktu itu kayak mesin penggiling es tebu gitu sih. Gitu, es tebu gitu. Nah, jadi pas kebetulan mama itu punya banyak tebu. Jadi memang pertama-tama tuh jualan es tebu. Tapi lama-kelamaan saya pikir seberapa uang jual es tebu itu buat beli snack 3 daerah ini, ya bahkan satu lagi daerah semuanya di daerah itu pertama ada Godak juga yang saya tanganin. Nggak cukup gitu. Tapi dari Tunggu dulu. Ngomongin snack. Jadi penasaran, kan ini satu minggu 3 hari, ada ada Selasa, Rabu, dan Kamis. Bagi-bagi snack itu setiap hari itu kah atau gimana? Setiap hari itu. Iya. Iya. Berarti udah kebayang ya, setiap hari, setiap minggu itu butuh dana untuk bagi snack. Iya. Oke, lanjut. Oke. Di jualan es tebu, dari uang yang dijual es tebu itu kadang-kadang saya sisihkan buat beli snack anak-anak. Dari buat di Aping, di Santung, dan di Kalong. Nah, sempat sesekali itu mengalami kendala karena musim hujan tuh nggak bisa jualan es tebu. Gitu. Jadi nggak ada. Jadi buat beli snack itu nggak ada. Akhirnya ada teman-teman yang memang ikut mengajar di sini, seperti salah satunya tadi Erika. Kadang-kadang dia kirim snack buat anak-anak daerahnya di Santung. Dia kirim snack buat
apa namanya, memberkati, dibagikan kepada anak-anak ini setelah belajar, gitu kan. Lalu ada juga teman-teman dulu ini awal-awalnya, dulu ada juga namanya di sini mungkin ada join malam hari ini, ada Corles juga. Kadang-kadang dia beli beli dengan uangnya pribadi untuk beli snack buat anak-anak ini. Tapi lama-kelamaan saya pikir kasihan kalau ini dibebankan kepada 1, 2 orang, sampai berapa lama biar mereka bisa bertahan untuk keluar duit, beli snack ini, dan beli snack ini gitu. Karena ini berkegiatan rutin gitu. Dan ini juga enggak sekedar snack sih, Kak. Kita kadang-kadang memang harus beli buku tulis, beli pulpen juga buat mereka gitu. Nah, akhirnya saya mulai berpikir lama-kelamaan ini enggak bisa gitu, enggak bisa kayak gini. Akhirnya saya mulai belajar saya waktu itu ikut prakerja, kebetulan lolos. Nah, dari ilmu prakerja itu membuat es kekinian, barista dan sebagainya, akhirnya membuat saya berpikir saya harus jualan es kekinian aja sih di daerah Tuna gitu. Kayak bubble gitu, Kak. Iya, Es es bubble. Iya. Penasaran tuh es kekinian apa sih? Ya, es kekinian itu bubble sih. Saya jualan bubble tepatnya itu di Tunang. Nah, dari jualan bubble itu akhirnya syukurnya itu sampai hari ini bisa berjalan setiap harinya bisa pendapatan yang lumayan. Jadi yang dulunya mungkin berpikir mungkin enggak pernah terbeban sih keluar duit segitu gitu buat anak-anak. Mungkin enggak pernah ngerasa terbebani, tapi kalau enggak ada duit gimana? Akhirnya sekarang itu enggak berasa, keluar duitnya enggak berasa gitu karena sangat terbantu dengan namanya jualan ini. Jadi beli snack itu udah ada jalannya buat mereka, beli buku pulpen udah ada jalannya buat apa namanya? Udah ada jalannya untuk belikan mereka gitu. Nah, ini sangat terbantu dengan yang namanya pertama dari jualan es tebu, akhirnya jualan es kekinian, es bubble, akhirnya uangnya bisa digunakan buat beli snack mereka, pulpen buku dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi apa namanya? Keuangan kami teman-teman untuk menjalankan kegiatan ini bisa rutin seperti ini. Saya rasa kalau enggak ada itu pun mungkin saya enggak akan bagi snack. Saya mungkin enggak akan apa namanya sudah hampir berhenti mungkin bagi snack gitu. Mungkin paling ngajar anak-anak ya gitu aja gitu. Tapi akhirnya bisa berjalan seperti bagi saya keren banget sih gitu bisa seperti ini. Itu bukan dari diri saya saja tapi saya tahu pasti pencipta kita juga sangat menolong pekerjaan ini karena anak-anak butuh ditolong dan kita yang mampu nolong mereka bisa tolong mereka. Itu, Kak. Jadi memang dan berarti kan sebenarnya dari pandemi ini kebanyakan orang itu malah jadi seperti seakan-akan mati, bingung, tidak tahu harus mengerjakan apa. Akhirnya mengeluh, lalu berpikiran negatif, lalu akhirnya tidak menjadi apa-apa, tidak mengerjakan apa-apa, hidupnya akan begitu aja. Tapi yang dilakukan dan kebanyakan dari teman-teman yang dari LB sebelumnya juga kita lihat, kita belajar, mereka menemukan sesuatu yang bisa menjadi kekuatan dan itu sesuatu yang sebenarnya yang Yeremia lakukan kalau tarik waktu panjang, sebenarnya ini bisa menjadi gerakan yang betul-betul mengubah bangsa Indonesia. Sebenarnya begitu. Harapan besarnya seperti itu kali ya Yeremia ya. Iya. Nah, karena Yeremia bilang dari tadi ada beberapa teman pengajar dari tempat Yeremia. Mungkin teman-teman ini boleh bagi pengalaman juga atau diskusi mengemukakan pendapat atau pikirannya atau gagasannya mungkin dari apa yang disampaikan oleh teman-teman bisa membuat kita yang di sini yang tadinya nggak kepikiran lalu tiba-tiba kepikiran. Kok ternyata ada ya hal seperti ini ya, kok kita nggak kepikiran nih selama ini. Mungkin ada nggak teman-teman dari timnya Yeremia nih mau sampaikan juga.
Atau Yeremia boleh tunjuk. Oke, sebelumnya gini Kak, saya kalau bisa sampai hari ini seperti ini sebenarnya saya juga tertular sih. Karena tularin, saya juga terinspirasi banyak sama Lab Borneo dan teman-teman. Lalu saya mulai hidupi apa yang saya bisa kerjakan. Akhirnya saya pun menginspirasi adik-adik dan teman-teman saya. Bisa Tikalong dan Santung itu bukan proyek saya. Tapi saya melanjutkan apa yang mereka sudah mulai sampai hari ini. Lalu di daerah lain itu Kak, di daerah lain itu ada namanya di daerah Serukam, namanya kebetulan ini mereka adalah teman-teman, tadi Supri, ingat Supri Kak? Nah, Supri dan teman-teman itu juga ingin buat seperti apa yang ada di Aping. Dia bilang sama saya, Kak gimana ya, bisa nggak ya kami buka seperti yang kakak buat di Aping itu, di Tunang itu, di Serukam? Saya bilang, oh bisa banget, yang penting di sana itu ada tempatnya, ada anak-anaknya yang mau kalian ajar, dan syukurnya hari ini kegiatan itu sudah berjalan, mungkin sudah 1 tahun juga berjalan Kak. Tapi saya enggak expose mereka, dan mereka memang sampai hari tetap berjalan konsisten gitu. Nah kebetulan teman-teman itu pun ada di sini malam hari ini ikut hadir. Saya bilang ayo join karena kalian pun sedang mengerjakan hal yang sama di daerah Oyan Serukam gitu. Itu Supri dan teman-teman yang mengerjakan itu di sana. Nah, sebenarnya ada ya? Ya mungkin dari teman-teman Supri atau Korles, ya Supri atau Korles mau berbagi di daerah kalian. Ya mungkin kendala kita enggak sama gitu kan, keadaannya enggak sama, pasti ada cerita-cerita yang ada yang mau share, ada yang mau sharing, mau cerita, mau nambahin atau mau ceritakan ke teman-teman di sini daerahnya seperti apa. ada Supri, Korles mungkin. Ini nggak ada nih, saya lihat nih hilang. Korres boleh, salam kenal Korres. Silakan kalau mau diskusi. Kita LBC di sini santai ya, jadi nggak ada ya nggak ada format baku yang malam Korles. Ya, selamat malam Kak Reno. Jadi Korres ini tempat juga ya? Apa Kak? Korres atau beda tempat? Oh ya, saya sama Kak Yeremia itu memang beda tempat. Saya di Benggayang Kak, di Sungai Betung. Sungai Betung ya? Ya, Sungai Betung. Satu kampung sama Kak Wedi. Oh iya. Di sana ada buka rumah baca juga? Itu sih yang sangat saya rindukan sih. Sementara di sana itu banyak juga pedalaman yang sangat membutuhkan seperti buku untuk mereka belajar gitu. Banyak pedalaman yang perlu untuk kita jangkau juga sih. Kayak lihat Lab Borneo gitu kan. Hanya kerinduan sih. Semoga Tuhan kasih jalan lah untuk bisa membuat orang-orang yang anak muda yang boleh dipercayakan. Udah mulai buka atau baru rencana nih Korles? Ini kata Mika, ini pasti Mika nih, ganggu aja nih Mika. Kata Mika di daerah Korles itu banyak durian. Oh, banyak durian di sini Kak Mika. Durian udah habis musimnya Mika. Banyak jengkol juga Kak Yohana. Kita lebih banyak jengkol di rumah nih. Jadi oke, balik lagi Korles. Ya. Jadi di sana sebenarnya Korles sudah mulai atau baru rencana, baru ada wacana melihat ada masalah yang terjadi di anak-anak di daerah Sungai Betung, lalu Korles terinspirasi oleh apa yang Yeremia lakukan, lalu Korles mau coba buka rumah baca juga atau pusat belajar lah. Ya, saya ceritakan sedikit. Ya, Kak Yeremia itu salah satu ya panutan kita sih. Kita cukup salut sama dia. Banyak sekali ya contoh-contoh yang kita bisa tiru sama Kak Yeremia. Di daerah saya Kak, ada beberapa tempat juga yang selama ini mungkin berjalan 1 tahun lebih atau apa ya. Salah satunya di Sebantangan, di daerah namanya
Badas, terus salah satu yang kita aktif sekali di Oyan, Kak. Jadi kita tuh sementara ini sama 1 tahun berjalan itu kita nggak sama sih sama Kak Yeremia. Mereka itu Kak Yeremia kan belajar gitu kan, tapi kita beda. Kalau kita itu masih ya dalam organisasi itu gereja gitu. Kita masuk di sekolah minggu di salah satu Oyan dan Sementangan. Kita sementara membawa di sekolah minggu, Kak. Jadi sekolah minggu itu kita ya sementara kan di sana kan nggak aktif sekolah minggu karena hamba Tuhannya itu nggak ada di sana, Kak. Jadi karena waktu itu hamba Tuhan yang nggak ada, jadi kita ambil alih. Jadi apa ya? Kita adakan kegiatan yang membuat anak-anak sana untuk tidak vakum sama sekolah minggunya. Jadi beberapa teman di sana bisa masuk ke sana, Kak. Oke. Oke, makasih Pak. Jadi teman-teman, apa yang dikerjakan sama Yeremia ini sebenarnya adalah contoh yang baik. Contoh yang baik untuk kita bisa tiru ya. Karena bukan rahasia umum bahwa di Indonesia itu masih banyak sekali daerah-daerah yang tidak terjangkau, yang tidak tersentuh oleh pendidikan yang layak. Nggak kebayang, saya baru hari ini dengar ada anak kelas 5, kelas 6 SD itu nggak bisa baca. Itu baru hari ini. Saya dengar begitu di Kalimantan Barat ada. Jadi, dan saya yakin masalah pendidikan anak-anak itu nggak hanya seperti itu, ada yang lebih buruk lagi. Mungkin ada yang lebih buruk lagi. Nggak tahu apa. Dan ya kita harus kerjakan ini semua sama-sama. Ya kita bisa membangun Indonesia ya sama-sama. Nggak bisa hal ini hanya dikerjakan oleh seorang anak muda, nggak bisa hal ini hanya dikerjakan oleh Love Borneo. Jadi walaupun kita punya komunitas Love Borneo, tetapi seharusnya yang punya love terhadap Borneo ini bukan hanya segelintir orang, tapi seharusnya rasa cinta terhadap satu daerah itu seharusnya kita dimiliki oleh semua bangsa Indonesia. Kalau 10% aja orang kecintaan terhadap bangsanya sendiri, saya yakin Indonesia ini lebih cepat. Kita di sini ada Borneo ini, kita kemarin bongkar gudang, bongkar rumah, lalu kita ada susun ulang buku-buku. Nah, saya mau share nih, sebelumnya nanti mungkin Bro Rudi sama Bro Malu boleh tambahkan 2 patah kata, mau bagaimana. Karena ini ada buku-buku yang ada di Basecamp Borneo di Coding 2011. Ada juga sebentar. Saya mau dulu dulu. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita kemarin ada bongkar. Saya balikin kamera gimana? Sorry. Nah, ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kardus. Satu kardusnya itu ada 200 buku. Tambah satu lagi berarti kita punya 2000 buku di sini. Dan buku ini kita siapkan buat yang memang membutuhkan rumah baca, yang membutuhkan fasilitas yang bisa kita dukung untuk menunjang hal-hal Yeremia. Woi, muka lu bro, kasih lihat lagi. Ya. Oke. Oh ya, ini buku-buku ini juga tuh. Jadi banyak kita tiap sebentar.
didistribusikan. Ada buku tulis. Jadi hah? Saya sendiri sebenarnya baru ini gabung sama Love Borneo. Lalu saya melihat apa yang dikerjakan Love Borneo ini sebenarnya bisa menjadi sebuah kekuatan buat bangsa Indonesia. Tapi saya melihatnya ini harus kita kerjain sama-sama. Jadi Love Borneo bukan cuma punya Love Borneo nih. Teman-teman punya Yeremia. Ini teman-teman yang hari ini hadir di sini. Kita berharap dengan adanya sesi-sesi seperti ini, ada LB Series, banyak dari kita yang bisa melihat, bisa juga mau nggak usah yang susah-susah, harus sederhana aja. Seperti yang Yeremia punya skill di bahasa Inggris, selalu mau ngajarin bahasa Inggris. Nah, juga sama. Kita di sana ini saya rasa bukan ini hal yang dilakukan. Banyak satu, dua orang, tiga orang mau jaga ini, saya rasa kita bersama-sama bisa mengubah Kalimantan Barat, bisa mengubah Indonesia. Dan dengan tangan sama-sama ini dari seri Love Borneo ini kita berharap teman-teman mau setidaknya bantu Love Borneo untuk nge-share, repost, bagikan ke teman-teman yang lain yang kita nggak kenal, jaring, tunjuk bantu apa sih yang Love Borneo lakukan, teman-teman. Kami berharap Borneo hanya satu, Bang Naldo ya. Lalu mungkin 2-3 orang, ada Korudi, ada Kayani. Lalu bertambah jaringannya menjadi 5 orang, bertambah lagi jaringannya menjadi 10 orang, bertambah lagi jaringan jadi 20, 30, 40, 50, 100. Kita bukannya cari follower, bukan. Tapi maksudnya ini lebih ke ya Borneo ini punya kita semua. Indonesia ini punya kita semua, bukan Kalimantan ini bukan cuma punyanya Love Borneo. Ya tanpa Love Borneo sebenarnya bisa. Tapi maksudnya ya asal ada orang-orang yang punya hati gitu. Jadi itu sih teman-teman. Jadi kita harap teman-teman kalau yang sudah punya hati tingkatkan lagi, kembangkan, kuatkan apa yang menjadi harapan teman-teman untuk bisa mengubah Kalimantan dan mengubah Indonesia. Ini saya serahkan ke Bro Rudi dan Bro Naldo. Ini ada tanya dari Ida sih. Mau tanya dong Kak, bagaimana respon masyarakat dan orang tua terhadap apa yang Yeremia lakukan? Apakah respon mereka? Iya betul. Iya. Jadi pasti tidurnya di sini. Oke, saya langsung jawab aja Kak ya. Oke. Sampai hari ini berjalan 2 tahun, responnya sangat bagus sih Kak. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang nyamperin saya cuma mau nanya gini, boleh nggak
katanya anak saya dijemput untuk belajar di sana. Berapa sebulannya bayarnya gitunya. Anak saya yang tadinya mereka di rumah katanya malas belajar, sekarang setiap kali pulang belajar di sana, mereka selalu belajar nulis, bahkan cerita kegiatan apa yang dilakukan di tempat belajar sana. Nah, kebanyakan kadang-kadang kita kan tidak ada ngelayani antar jemput ya. Jadi orang-orang tua pada ingin anaknya dijemput gitu kan untuk bisa ikut belajar di tempat belajar kita di Tunang dan sebagainya. Ada juga orang-orang tua yang uh, bilang bahwa kenapa nggak dibuat apa namanya kayak sekolah aja gitu biar mereka bayar. Tapi saya bilang gini, uh, kasihan mereka, mungkin ada di antara mereka yang bisa bayar, ada mereka yang punya duit, tapi ada mereka yang nggak punya duit nanti akhirnya nggak mau datang. Saya bilang hanya karena mereka pikir mereka nggak bisa bayar. Nah, jadi sejauh ini respon masyarakat orang tua itu sangat sangat excited sih, sangat antusias dengan kegiatan ini. Mereka sangat apa namanya, sangat percaya bahwa anak-anak mereka itu tidak hanya belajar di sekolah, tapi belajar di rumah itu mereka kebanyakan udah mulai ngerti baca tulis, udah juga mulai ngerti berhitung. Ada juga yang lucunya itu, saya kan ngajarnya nggak sekedar ngajar pelajaran, tapi juga ngajar kehidupan gitu. Kadang-kadang kita kasih tantangan setiap minggunya, ayo minggu depan tantangannya ini, yang bisa lakukan ini kita apresiasi gitu. Menolong sesama, ada juga tantangannya melakukan kebaikan. Kita juga yang memang tantangannya itu ngerjain sesuatu di rumah gitu. Ada anak-anak yang cerita, saya tanya gitu loh. Waktu kalian melakukan ini di rumah, gimana orang tua kalian? Lalu anak ini cerita, dia bilang gini, kamu makan apa semalam gitu? Kok tumben rajin di rumah gitu kan? Nah, ini bagi saya ini sesuatu yang positif gitu. Pulang ke rumah mereka tidak hanya sekedar tahu pelajaran, tetapi kehidupan mereka pun secara yang baik, yang benar juga mulai tahu dan mulai apa namanya. Saya juga kadang-kadang bilang nggak boleh ngomong jorok gitu, nggak boleh, kan namanya di daerah kan ngomong jorok, maki-maki dan sebagainya, itu kan apa banget sih, biasa aja gitu, biasa banget, udah lumrah lah dilakukan. Saya bilang, ayo siapa yang suka ngomong jorok, bahkan untuk buang sampah pun kita ajarkan juga, jangan buang sampah sembarangan. Nah, akhirnya ini terpola ternyata di rumah. Ada orang-orang tua yang kadang-kadang, kalau saya kan lewat nih kan, di setiap dusun ini kan saya lewat setiap hari. Dipanggil kadang-kadang kan, dipanggil, dari mana dananya gitu. Kok bisa kalian ini melakukannya, sponsornya kuat ya, dia bilang gitu kan. Iya, dalam hati saya, iya sponsornya kuat, saya bilang gitu kan. Dananya dari mana, saya bilang, saya enggak cerita sih soal dananya, tapi mereka itu sangat senang dengan kegiatan ini gitu. Bahkan ya syukurnya sempat kegiatan ini juga banyak yang tahu, pakai sampai ada pihak kecamatan, orang-orang pihak kesehatan sempat ada juga yang tahu. Bahkan waktu pandemi lagi marak-maraknya di daerah Tunang itu, saya dihubungin lewat pihak kesehatan, disuruh op dulu, jangan dulu adakan katanya, karena lagi ada pandemi, kegiatan kalian bagus, tapi musim pandemi ini katanya coba di-op dulu, atau enggak katanya kamu bagi masker sama anak-anak. Akhirnya waktu itu saya bagi masker sama anak-anak karena disuruh sama pihak kesehatan dari kecamatan gitu kan. Nah, ini bagi saya berarti kan ini nggak sekedar cerita yang didengar di kampung itu, di daerah itu, ternyata keluar gitu, cerita ini keluar. Bagi saya sih, saya enggak spesial seperti apa yang orang lain lihat, tetapi bagi saya apa yang dikerjakan ini, apa yang sedang terjadi ini, saya pikir yang sedang mengubah anak-anak ini sebenarnya spesial banget gitu loh. Saya pikir teman-teman yang lain yang mungkin enggak terekspos, mungkin enggak enggak bisa dikeluarkan di sini, mungkin ada juga banyak yang sedang mengerjakan ini. Saya rasa ada banyak orang yang mungkin akan bersinar dan menyinari teman-teman yang lain untuk Kalimantan Barat ini sih, buat adik-adik. Mau berdiri buat adik-adiknya tanpa berpikir bahwa berapa keluar duit, tanpa berpikir nantinya mereka dapat apa, atau mungkin buang waktu dan sebagainya gitu. Itu sih Kak yang selama ini yang kita lakukan bersama teman-teman. Dinas kesehatan itu mereka ada kasih masker nggak? Atau masker dari kita? Nggak ada sih. Iya, kita beli sendiri waktu itu. Aja nih abang. Sama hand sanitizer juga kita waktu itu, kita sebelum belajar kita semprot sama tangan anak-anak. Tapi sekarang kan mereka dibagi di sekolah ya, anak-anak itu kan dibagi di sekolah. Akhirnya saya bilang, yang ada maskernya dibawa, saya bilang gitu kan. Akhirnya setiap kali datang mereka bawa masker gitu. Mungkin itulah dari pihak kesehatan yang bagi kan di sekolah mereka gitu. Ya seharusnya kan ya
seharusnya pihak kesehatan lah yang kalau mereka punya perhatian ke sana ya mereka kontribusi kan, nggak cuma kasih ide gitu. Yang cuma kasih ide ya kasih sumber dayanya juga dong harusnya. Iya benar. Ya itulah masalah kita sih. Ya jadi bagus ya yang Yeremia kerjain, sangat menginspirasi, membuka kita bahwa sebenarnya gini sih teman-teman, kalau satu lilin aja gitu, ya mungkin nggak cukup untuk menerangi satu ruangan gitu. Tapi kalau ada 10 lilin itu pasti terang sih. Jadi itu yang saya bilang tadi, kita nggak bisa kerjain ini semua sendiri. Yang Yeremia lakukan di sana itu bantuan dari teman-teman yang lain gitu. Mungkin suatu saat mungkin teman-teman di luar sana melihat bahwa ada di daerah teman-teman tinggal adik-adiknya yang kurang perhatian, kurang dapat sentuhan pendidikan yang baik, bisa share sama kita, bisa share sama Yeremia, bisa share sama teman-teman yang lain di sini. Kita mau ambil beban bareng-bareng sama-sama supaya semuanya nggak berat. Dan yang Yeremia tadi lakukan, harapannya dari Yeremia memberikan harapan ke adik-adik yang sekarang, dengan harapan adik-adik ini nanti bisa menjadi harapan baru buat adik-adik mereka nantinya, itu adalah suatu hal yang baik sekali ya. Karena nggak selamanya kita nggak selamanya bisa pegang tongkat ini. Kita harus serahkan ke generasi lain, lalu generasi itu memberikan kepada generasi yang berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ya bangsa ini kehidupannya ya berjalan. Makasih Yeremia, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin ada tambahan satu patah, dua patah kata, atau ada yang mau berbagi dari teman-teman yang lain, boleh silakan. Atau mau nanya langsung ke Yeremia boleh. Nah ini ada pertanyaan. Saya bacain ya. Dari Yen. Kak, pernah nggak sih ngerasain jenuh tingkat akut? Kalau ada, gimana caranya kayak Yeremia lewatin itu semua? Menghadapi kejenuhan. Ini sih pertanyaan bagus ya. Karena pasti saya rasa semua orang akan ngalamin kejenuhan di mana kejenuhan di tempat bahkan di mana dan apapun yang dia kerjakan mungkin akan mengalami kejenuhan. Jujur banget saya ngalamin kejenuhan itu. Dan kadang-kadang sempat berpikir sampai sejauh ini bisa berjalan kok bisa nemukan hal ini gitu. Jenuh, rasanya bosan, pengen berhenti. Tapi yang jadi kekuatan buat saya adalah ketika kadang-kadang saya cerita lagi, anak-anak sebelum jam 3 mulai, mereka datang sudah jam 12 gitu. Mereka datang lebih, mereka semangat gitu loh. Mereka antusias. Dan saya menemukan ada orang-orang, dan juga saya yang menjadi kekuatan saya adalah banyak dengar cerita orang-orang yang terus mengerjakan hal-hal kecil seperti ini, bertahan sekalipun jenuh, bosan, dan tidak mungkin bagi orang lain ini tidak ada gunanya. Mungkin bagi orang lain buang-buang uang, buang waktu, dan buang tenaga. Karena memang benar ini buang ini gitu. Tapi saya berpikir kita tuh nggak lihat yang hari ini gitu loh. Kita tuh nggak lihat hari ini. Ini juga saya pun sempat berpikir, jangan juga saya hilangkan dalam pikiran saya, jangan juga berpikir bahwa hal seperti ini itu nanti orang bantu saya, nanti orang tolong saya, nanti apa namanya, apa yang bisa orang bantu dari kerjakan saya ini. Enggak, tapi saya mulai mengatasi kejenuhan saya dengan menyemangati diri sendiri, dengan melihat semangat adik-adik itu. Saya pikir itu lebih dari cukup untuk menyemangati saya. Kalau mereka bisa semangat, mereka yang tidak tahu apa-apa bisa semangat, kenapa saya yang harusnya menjadi penyemangat mereka kok saya harus loyo?
gitu loh. Akhirnya menjadi kekuatan saya adalah ketika mereka antusias gitu loh. Semangat mereka untuk tetap hadir, kadang-kadang hujan pun mereka hadir, kadang-kadang pun dilarang setiap minggunya datang jam 1, jam 12, tetapi mereka tetap datang sedemikian. Lalu hal itu yang menjadi kekuatan buat saya dan teman-teman bisa tetap bertahan hari ini untuk jalanin ini sih, gitu. Dan ingat satu hal, kata-kata seperti ini, kita yang kuat wajib tolong yang lemah. Sudah banyak tahu banyak hal, saya pikir kita sudah kuat. Ya mungkin kekuatan kita tidak seberapa, tapi kekuatan yang kita bisa ini kita bisa bagikan untuk tolong adik-adik kita, untuk tolong teman-teman kita, untuk tolong, ya mungkin dari adik-adik ini adalah keluarga kita yang mungkin suatu saat ini akan jadi orang besar, orang hebat. Mungkin juga mereka akan lebih besar mengerjakan dari apa yang saya dapat kerjakan hari ini. Nah, akhirnya yang menjadi kekuatan saya adalah adik-adik ini sih. Gitu, bahkan semangat mereka belajar gitu. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi, tapi sebelum ke pertanyaan yang di chat, tadi ada yang resen. Yang resen di injek, nah injek tadi. Halo, kedengaran suara saya Kak? Kedengaran. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Salam kenal, saya dari luar Borneo ya, tapi saya sangat antusias untuk join dalam meeting kita malam hari ini karena topiknya sangat menarik dan itu sama dengan visi saya ke depan, apa yang menjadi keinginan saya untuk ke depan. Jadi ini pertanyaan saya nih buat Kak Yeremia. Senang sekali bisa melihat kesaksian perjalanan pelayanan Kak Yeremia di sana. Yang pertama, kalau secara rohani terkadang kita berpikir atau mengatakan bahwa saya mendapat visi langsung dari Tuhan nih, sehingga saya melakukan ini sampai saat ini gitu. Sepanjang pembicaraan tadi, Kak Yeremia sudah mengatakan bahwa ini termotivasi dari kakak-kakak yang terdahulu dan termotivasi dengan anak-anak antusias mereka, antusias belajar gitu. Nah, pertanyaan saya Kak, apa sih yang ada dalam hati kakak yang paling dalam ya tentang kegiatan kakak saat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya sebagai orang tua kakak di dalam keluarga sama semua ya. Orang tua kita pasti mengharapkan ketika anaknya sudah besar pasti membantu perekonomian keluarga, membantu perekonomian nih papa mama gitu. Tapi tadi saya mendengar bahwa tidak ada yang sponsor tetap atau bagaimana gitu. Kira-kira bagaimana sih pendapat keluarga inti kakak dalam pekerjaan pelayanan yang sedang ditekuni pada saat ini? Dan yang selanjutnya itu kira-kira apa sih pesan Kak Yeremia nih bagi teman-teman yang lain, mungkin teman-teman yang lain yang sudah merintis atau bagi yang mau merintis ke depannya, apa sih yang Kak Yeremia mau kasih tahu sesuatu supaya itu juga bisa menjadi pegangan yang kuat, motivasi yang benar-benar kuat dalam hati bagi teman-teman semua pada malam hari ini. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Shalom. Oke, saya langsung jawab ya Kak ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Pertama, dari hati saya yang paling dalam, apa sih yang saya rasakan di hati saya paling dalam? Kalau ditarik ke ke hal rohani, di hati saya paling dalam adalah saya sudah banyak ditolong. Saya sudah banyak ditolong Tuhan kita, pencipta kita, dan saya sempat cerita tadi, saya hampir mati gitu. Itu saya dikasih kesempatan hidup. Saya pikir apa yang bisa berguna, apa yang bisa bermanfaat bukan hanya di kalangan gereja, bukan hanya karena kalau kita cuma menyentuh gereja, saya bisa adakan di gereja saja, saya bisa adakan acara sekolah minggu, tetapi orang luar tak tersentuh. Yang di dalam hati saya adalah kenapa kasih itu tidak menyentuh orang luar juga, kenapa tidak menyentuh juga adik-adik saya yang agamanya non Kristen gitu. Yang di dalam hati saya paling dalam adalah saya
tertolong banyak. Saya juga harus menolong orang-orang sekeliling saya, bukan hanya sekedar mengenal Tuhan kita, tapi mengenal Pencipta, tetapi saya harus menolong mereka dalam hal apa yang mereka tidak mampu, apa yang mereka tidak bisa lakukan. Itu yang di dalam hati saya saat ini yang menjadi dasar kuat yang saya lakukan saat ini. Kedua, keluarga, syukur puji Tuhannya, keluarga dukung. Papa adalah seorang hamba Tuhan, mama juga. Jadi untuk saat ini sampai hari ini mereka dukung. Sempat mengalami kendala pertama dari mama gitu. Buang-buang duit, buang-buang waktu dan sebagainya. Tetapi saya jelaskan perlahan-lahan karena orang tua tidak akan ngerti kalau kita tidak jelaskan ini mungkin bukan sekedar isi hati kita sebenarnya. Saya terlalu yakin hati saya kalau saya memilih untuk memilih tindakan hati saya sendiri, saya akan mengerjakan ini. Tetapi ini digerakkan oleh Pencipta kita, Tuhan kita. Bisa melakukan ini. Jadi sampai hari ini 2 tahun berjalan, orang tua welcome, orang tua terima, orang tua support, orang tua dukung. Nah, dari orang tua dukung akhirnya kenapa bisa rumah saya sendiri bisa jadi tempat belajarnya. Itu adalah salah satu bukti orang tua dukung. Nah, sempat tadi ada pertanyaan di chat ini, apakah pacar dukung? Puji Tuhan, sangat dukung. Karena memang dia adalah seorang wanita yang memang bergerak belajar sekolah di pendidikan anak usia dini. Dan memang dia adalah salah satu pengajar di kelas belajar ini, di kegiatan ini, salah satu pengajar rutin yang mengajar anak-anak anak usia dini, kelas PAUD, dan mereka sudah punya ilmunya, jadi saya sangat terbantu. Saya pikir ternyata sudah disiapkan jauh-jauh hari sama sama Tuhan kita kan, sudah dipersiapkan. Ada orang yang jadi pendamping saya, ternyata dia sekolah PAUD gitu kan, bisa ngajar ini. Akhirnya saya yang punya kerinduan ini sangat tertolong dengan ada juga Erika yang juga ngambil bagian ini, yang juga ngajar di sini. Akhirnya yang ambil anak-anak PAUD sangat tertolong. Yang terakhir, pesan buat teman-teman semua. Saya rasa saya tidak akan bisa seperti ini kalau saya tidak memulainya dari hal jenuh, dari hal bosan. Kalau saya tidak menemukan kendala, saya tidak akan bisa seperti ini dan menemukan hal ini hari ini kalau saya tidak juga diberi kekuatan oleh orang-orang di sekeliling saya yang bisa mensupport, menyemangati saya. Bahkan kekuatan itu tidak hanya sekedar langsung diucapkan dari mulut mereka, tapi dari tindakan mereka, dari semangat mereka. Bahkan adik-adik ini yang menjadi kekuatan saya. Ayo teman-teman, kita ini, saya pernah punya, bukan pernah lagi, ini masih tetap berjalan. Kalau di luar sana kita lihat, kenapa bahkan dari kebanyakan yang di sini, orang Batak, orang Timur, orang Kos, dan sebagainya. Kenapa kita enggak orang Dayak, kita sendiri orang Dayak yang buat sesuatu di Kalimantan Barat? Kenapa tunggu orang luar yang buat sesuatu? Yang punya kapasitas kita belajar dan tahu banyak, enggak mau buat sesuatu untuk daerah kita. Ini bukan bicara soal kita dapat apa, tapi kita orang Dayak, putra asli daerah ini, mau buat sesuatu nggak sih buat daerah kita? Kalau nunggu perubahan dari atas, dari luar sana, dari orang yang buat sesuatu itu dari luar. Tapi kalau kita bisa buat perubahan itu, kenapa kita nggak buat? Kenapa kita nggak lakukan? Nah, ayo teman-teman, seberapapun kekuatan kita hari ini, apapun yang sudah kita pelajari, ketika itu positif, ketika itu baik untuk ditularkan, diajarkan kepada sesama kita, lakukan itu terus. Kita nggak lihat hari ini, kita lihat ke depan, bagaimana itu akan jadi besar, Bang Amin itu akan berdampak. Saya punya grup, saya bilang Sound of West Borneo, suara dari Kalimantan Barat. Kita banyak dengar kegiatan-kegiatan, suara-suara dari luar pulau. Tapi kenapa kita ndak orang putra asli ini, daerah ini, buat sesuatu di tanah ini gitu? Kita bilang kita cinta tanah ini, kenapa kita tak pernah buat sesuatu gitu? Kenapa kita ndak buat satu yang dari hal kecil gitu? Mungkin orang ndak akan lihat kamu buat ini. Mungkin kamu ndak akan diapresiasi, mungkin ndak ada tepuk tangan, mungkin ndak ada penghormatan waktu kamu lakukan ini. Tapi waktu kita lakukan ini continue, konsisten, kita akan lihat suatu hari nanti hal ini akan berbuah, suka tidak suka, setuju tidak setuju, hal yang baik akan berbuah baik. Itu yang menjadi pesan saya buat teman-teman di dalam Zoom meeting ini malam hari ini. Pesannya bagus banget. Mudah-mudahan teman-teman nangkep pesannya Yeremia. Khususnya teman-teman yang dari daerah bisa lihat contoh dari Yeremia ini bagus banget, yang jadi semangatnya seorang putra daerah bisa memiliki kehidupan seperti orang lain di kota sana, tapi lebih memilih kembali ke daerahnya, walaupun
karena sakit, tetapi sebenarnya kan karena sakit juga bisa masih kembali, tapi enggak, lebih memilih membangun daerahnya sendiri. Memang Kalimantan Barat ini tidak butuh orang yang seperti Yeremia mau memberikan pikirannya, materinya apapun yang dimiliki untuk memberikan harapan kepada anak-anak yang kehilangan harapan. Teman-teman yang lain mau bertanya atau mau diskusi, atau Bro Rudi, Bro Naldo? Oke. Thank you sebelumnya buat Yeremia dan Reno. Kita tepuk tangan dulu buat Yeremia. Ayo tepuk tangan. Nah, gitu. Apa yang dilakukan Yeremia ya sesuai dengan tema kita, you can do it gitu ya. Bukan do it ya dengarnya ya, you can do it, kamu bisa lakukan gitu ya. Yeremia udah kerjakan banyak hal hampir 3 tahun, dari yang tadinya karena kasihan atau juga pulang kampung nggak ada kegiatan, ada kutip ya Yeremia ya, kegiatan. Sekarang tak disangka 3 tahun 3 dusun gitu ya, mengajar, ngasih contoh, ngasih model buat anak-anak muda untuk berbagi, dan ternyata semesta mendukung. Ada orang-orang yang ikut campur yang ternyata sudah dipersiapkan lebih dulu. Jadi hari ini juga saya dapat kabar gembira buat teman-teman Love Borneo, ini mungkin juga nanti buat teman-teman yang di dusun yang dikelola sama teman-teman Yeremia dan teman-teman. Tadi salah satu teman dia tanya WA gitu ya, tiba-tiba dia cuma tanya, Ruth, butuh paket alat tulis nggak buat Borneo gitu kan? Ya butuh gitu. Butuh berapa kata dia. Saya bilang 1.000 juga nggak cukup. Terus saya bilang 400 aja, saya bilang siapin. Oh 1.000 nggak apa-apa, nanti gue siapin kok hari ini gitu ya. Jadi ini yang saya bilang, ternyata apa yang kita kerjakan, benar kata Yeremia, kerjakan aja gitu. Nanti tiba-tiba tadi semesta mendukung. Ada orang-orang yang dikirimkan, ada orang-orang yang akan menolong. Ya, thank you sekali lagi Yeremia buat hari ini sharingnya. Saya senang banget gitu ya. Pertanyaan kapan nikah, janganlah itu pertanyaan orang tua ya. Kalau udah berkeluarga masih melakukan hal ini enggak katanya? Coba jawab dulu tuh Yeremia. Oke, saya jawab dulu ya. Ya, karena emang penting juga sih. Kalau memang pendamping hidup ya mendukung, kenapa enggak? Gitu. Kalau memang satu visi, satu tujuan, kenapa enggak? Ya akan tetap terus dikerjakan. Mungkin tangan kita enggak langsung turun, tapi kita bisa menginspirasi yang lain untuk tetap mengerjakannya. Kita bisa di belakang layar untuk tetap terus mengerjakannya. Nah, gitu sih. Gitu. Mantap. Sampai memutih rambut tetap bekerja. Thank you Yeremia. Oke, ini anak mentor saya mungkin pengen ngomong. Naldo, silakan. Iya, kakak mentor, terima kasih. Ya, terima kasih Yeremia sharingnya, teman-teman juga semua ya. Terima kasih udah join. Ya saya ngikutin dari tadi dan senang. Ya, jadi teman-teman dari sharing Yeremia tuh ada beberapa hal kita bisa pelajarin. Pertama, ya melakukan sesuatu itu dimulai dari hal sederhana. Ya, dari hal sederhana. Dan yang penting kita mau coba dulu gitu. Contohnya Yeremia dan banyak contoh-contoh yang lain. Jadi berharap teman-teman mulai terpanggil untuk buat sesuatu. Entah memulai seperti tadi Cortez ya atau Corles ya. Ya udah, kalau memang nggak ada buku, nggak punya sumber daya, mulai kontak-kontak orang, nggak boleh sungkan. Atau mulai join ya, ngedukung apa yang Yeremia lakukan,
atau apa yang teman-teman Lok Borneo lakukan. Dan itu sederhana, komunikasi ya, chatting, ya, komen, dan lain sebagainya. Kebayang kalau kita ini 20 orang, ya, ambil bagian seperti Yeremia, ya, maka ada puluhan sampai ratusan anak-anak kecil seminggu 3 kali ngerasain surga. Ntar nggak usah dulu ngomong teredukasi lah, belajar membaca, berhitung bahasa Inggris, main aja udah seneng. Ya, adik-adik di kampung itu seolah-olah mereka salah lahir di pedalaman. Ya kan, punya suara bagus, punya otak cerdas, punya bakat, tapi nggak pernah punya kesempatan ngasah itu. Ya, jadi ya apa ya, tragis ya. Kan mereka itu tidak memilih lahir di pedalaman. Jadi kita yang punya peluang untuk menolong mereka harus ambil sesuatu. Jadi ya saya harap melalui Lok Borneo Series ini kita berkarya gitu, diskusi gimana kita membuat apa yang Yeremia lakukan jadi lebih baik lagi. Bagaimana kita menjangkau kampung-kampung di tempat yang lain. Bagaimana kita menginspirasi anak-anak muda yang lain, teman-teman. Contoh ya, teman-teman bisa ngeposting kegiatan ini di sosial media, teman-teman. Siapin narasi yang biar orang tahu dan orang juga terinspirasi gitu. Ya, atau teman-teman mulai merepost postingan Yeremia atau postingan Lok Borneo. Paling nggak kan kita mungkin punya ratusan follower ya. Siapa tahu nanti 1-2 orang itu terpanggil gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Lok Borneo itu selama pandemi, Lok Borneo itu total itu ada 21 rumah baca yang pernah didirikan. Lalu karena beberapa hal, sisa 17 yang kita anggap itu rumah baca kita. Karena yang sisanya 4 itu memang kita putuskan kita tidak lanjutkan. Nah, dari 17 ini kita udah pilih 14 kampung kita akan kirim buku. Ya kan? Satu kampung itu kita akan kirim 200 judul buku seperti tadi yang Bang Reno itu videokan. Ya, jadi kita udah punya 2000. Ya, udah 2000 buku kita kirim ke 10 kampung, kita baru kirim ke 1. Yang 9 nanti nyusul, tapi ada 4 kampung kita perluin. Ya, jadi kalau tadi bukunya banyak, sebetulnya banyak kalau hitungannya hanya untuk 1 kampung. Tapi kalau hitungannya Kalbar itu dikit benar, teman-teman. Ya, yuk komunikasi. Kami berharap nanti ada grup WA untuk Lok Borneo Series ini, diskusi Yeremia buat apa. Jadi kita perlu berjejaring, teman-teman. Kalau Yeremia butuh volunteer, mungkin Lok Borneo ada. Kalau Lok Borneo mungkin butuh kampung-kampung yang baru, mungkin kita bisa ke sana. Tanggal 10 sampai 13 saya ke Bentiang. Ya, saya akan melihat rumah baca kampung dampingan CBN. Ya, awal September saya akan kumpul sama PKMD Serukam mendampingi desa-desa binaan mereka. Lalu tanggal 2 September saya akan kunjungin 2 tempat di Pontianak mau buat rumah baca. Banyak benar teman-teman. Dan nggak bisa sendirian, capek gitu. Nggak mau juga ngerjain sendirian. Tapi berharap teman-teman Yeremia bukan cuma karena Yeremia ya yang jadi narasumber. Tapi mulai bersumbangsi gitu. Kita sebetulnya punya banyak anak muda yang peduli, yang mau buat sesuatu, tapi nggak berani totalitas gitu kan. Pak, ini kita segini aja, bikin maju 3 dusun Yeremia tadi, selesai kok. Benar. Yang dari jauh Ko Rudi ngasih ide, ngasih dana, yang dekat-dekat ngasih waktu, ngasih tenaga, lalu ngasih ide segala macam. Teman-teman, saya beli mesin tebu Yeremia itu, saya nabung 2 bulan. Saya nabung 2 bulan. Ya, maksudnya cuman apa ya? Cuman ingin, karena waktu itu Mama Yeremia bilang, aduh ada tebu nih tapi nggak ada mesinnya. Lalu saya simpan dalam hati saya. Ya, dan akhirnya ya berlanjut gitu, berlanjut. Jadi yuk teman-teman, Lok Borneo Series ini kita pengen jadi sarana komunikasi, forum komunikasi. Ya,
teman-teman yang nggak harus di Kalbar, yang bergerak dengan hati yang sama. Fokus kita anak-anak gitu kan. Jadi seperti itu sih. Mulai dengan ngeposting. Percayalah, buku-buku yang terkumpul ini sebagian besar itu lewat postingan. Orang-orang jadi tahu, orang-orang jadi ambil bagian. Ya, dan bisa teman-teman. Impian Laut Borneo, semua kampung itu ada rumah baca, ada rumah belajar. Dan impian Laut Borneo itu setiap anak muda lokal itu berkontribusi. Ya kan, jadi kayak Korles tadi ya udah kontak-kontak aja. Sungai Betung nggak jauh kok. Ya, cuman mau nggak ngontak, mau nggak datang ke Ponti, mau nggak bayar harga, mau nggak memulai. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu sih, itu masukan dari saya. Berharap minggu depan kita akan diskusi, kita akan undang narasumbernya yang memang udah karyanya bagus banget. Tapi berharap teman-teman tuh kasih pemikiran, diskusi buat apa segala macam. Yuk teman-teman, kampung-kampung yang nggak pernah tersentuh, yuk kita patungan. Masa satu orang 50.000 sebulan kita nggak bisa buat sesuatu? Bisa gitu. Jadi memang Laut Borneo itu pengen menginspirasi banyak orang. Ya seperti itu sih. Itu tambahan dari saya. Ya buat Yeremia ya maju terus teman-teman yang lain. Yuk tambahkan kontribusinya. Ya kayak gitu. Terima kasih. Oke, thank you anak mentor, luar biasa. Siap, Bapak Mentor. Oke, buka kamera kita foto sebelum bubar. Oke. Semua rapi, wajahnya disemir lagi, dirapikan. Disemir mah sepatu. Hai Kezia, woi, minggu lalu Kezia. Sehat ya, Bonti ya. Sehat kok. Oke. Ada anak reggae itu muncul. Enzo Martinez reggae. Oke. Deka bisa gabung? Oh, ada Profesor Budi juga gabung. Oke, baik. Siap ya foto ya. Ini mau foto orang baru masuk ini. Si siapa namanya nih? Kita. Oke ya, foto. Siap 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, oke, mantap. Sekali lagi, thank you Yeremia, Aulia juga semoga semakin semangat Aulia bikin di Kalimantan Selatan. Terima kasih moderator Cetar Membahana buat Reno dan Ida. Terima kasih Reno, Ida, semakin berjaya di darat, laut dan udara ya kalian ya. Oke, mungkin ada ini dulu closing statement dari Yeremia. Silakan Yeremia. Oke, terima kasih buat Laut Borneo Series yang akhirnya saya juga boleh berbagi cerita apa yang saya buat ya kecil sederhana, tapi saya tahu mungkin suatu hari nanti kegiatan seperti ini akan berdampak, mungkin tidak cuma didengar malam hari ini, yang teman-teman yang dengar juga yang bisa buat sesuatu di daerahnya. Yuk kita bisa buat sesuatu di daerah kecil, perlahan kita kerjakan, pasti pencipta kita tolong kita, orang-orang sekeliling kita akan tolong kita, bahkan banyak orang-orang baik yang akan Tuhan kirimkan di daerah kita untuk nolong kegiatan kita. Ini bukan tentang bukan tentang aku berbuat sesuatu saja, tapi kita semua bisa buat sesuatu untuk daerah kita, kampung kita yang bisa kita bangun, dan nanti kita akan lihat buahnya itu pasti sangat berguna bagi daerah itu, bagi bangsa dan negara juga akan berguna. Itu sih, terima kasih Laut Borneo sekali lagi, biar acara ini juga terus menginspirasi anak-anak yang lainnya yang mungkin nanti ada cerita-cerita, ada inspirasi lain yang dapat menginspirasi, tidak hanya sekedar mengajar, mungkin ada kegiatan lain yang bisa menginspirasi kami dan teman-teman lainnya. Itu sih yang dapat saya sampaikan. Thank you Yeremia, sekali lagi tepuk tangan. Congrats Yeremia ya, semoga semakin cetar membahana ya, pasangannya juga semakin mendukung. Oke, baik. Terima kasih teman-teman buat malam hari ini. Ketemu minggu depan di LB Series setiap Selasa pukul 7.
Oke, Reno, silakan closing Reno. Oke, Biasa makasih. Reno nagih nih. Makasih teman-teman, makasih semuanya. Jangan lupa Selasa depan. Dan jangan sebenarnya iya lupa. Sebenarnya LB Series ini nggak gratis ya teman-teman. Kita mengharapkan ada kontribusi teman-teman untuk kirim buku. Jadi yang tadi 2.000 itu bisa jadi 5.000 buku. Jangan lupa Iya, dikirim. baik. Ya, ini LB Series bayarnya pakai buku maksudnya gitu. Ya, buku tulis atau apa. Jadi nanti kalian kalau itu beli buku tulis, kalau itu kasih ke Yeremia boleh, atau kasih ke anak di dekat kampung kalian gitu. Terus Jadi ya, yang nggak bayar buku nanti diteleponin terus sama Bang Reno. Sorry. Bro, ya. Pak Profesor, silakan. Ada apa nih? Mau tutup baru datang. wah, kok saya Gimana? kayak ada lihat si Mary ya? Profesor lihat Mary siapa? Barusan saya buka ada Mary. Mungkin sudah teman-teman. Kalau Aulia nggak apa-apa, utang buku jauh soalnya. Mary Binsu Burude. Iya, kenapa? Nggak bayar Profesor? pakai madu, bro. Ada. Oh, ya, oke. Oh, kalau buat Profesor Budi udah Kaget aja, kaget. Oh, kaget. Untung nggak Ya. jantungan ya, Profesor ya. Ntar Kalau gua kaget bayar pakai jantungan. madu besok. Oke. Thank you. Salam kenal thank you. Mary. Yeremia, thank you ya. Salam buat pemain Mobile Legends. Ya.